Dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adek. Assalamualaikum. Baik, Dek. Di sini perkenalkan nama saya Dr. Adek Maulana yang berjaga di klinik Pasundan pada siang hari ini ya. Adek, sebelumnya kita di sini dengan nama siapa? Nama siapa? Bapak Ken. Ken. Ya. Di sini saya sambil mencatat ya. Untuk tempat tanggal lahirnya Di Setiabudi 20 Januari tahun 2010. untuk alamatnya sekarang di mana? Di Setiabudi. Di Setiabudi. Untuk nomor rekam medisnya 77799 ya. Baik, ada punten di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada ade itu nantinya meliputi pemeriksaan data kita dan juga nanti ada pemeriksaan fisik itu nanti kemudian nanti ada itu bakal dibuka berjenis sedikit dan juga nanti akan dirawat di bagian area perutnya ya, mungkin itu agak tidak nyaman, cuma nanti saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanannya ya. Ada bersedia? Baik, baik di sini sebelum saya melakukan pemeriksaan pada pasien, di sini saya akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan WHO terlebih dahulu. Baik, di sini saya sedang melakukan cuci tangan dengan WHO dan juga saya sudah memberikannya, dan lalu di sini saya akan memakai handscope. Baik, di sini saya sudah memakai handscope dan juga di sini saya akan melakukan pengecekan data vital pada pasien. Baik, di sini saya sudah melakukan pengecekan data vital pada pasien dan juga di sini pasien datang dalam keadaan sadar dan juga untuk tanda-tanda vitalnya itu di sini untuk tekanan darahnya itu ada pada 100/70 air raksa atau mmHg dan juga nadinya itu di sini 108 kali per menit dan juga untuk pernapasan pasien itu 22 kali per menit dan untuk suhu tubuhnya itu ada di 36,7 derajat Celcius. Nah, untuk pengukuran antropometri pada pasien juga di sini sudah saya lakukan, dan untuk berat badannya itu ada pada 45 kg dan untuk tinggi badannya itu ada di 158 kg. Ada punten di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ade ya. Apakah Ade bersedia? Baik, kalau begitu boleh Ade duduk dulu di tempat Ade. Baik, di sini saya akan mengecek pada bagian kepala pasien, yaitu di sini meliputi rambutnya. Di sini bisa dilihat di sini itu rambutnya berwarna hitam dan juga tidak mendapatkan ataupun rantau. Dan juga di sini kita lihat juga pada bagian wajahnya apakah kulitnya itu sedikit pucat atau tidak, dan juga baik, seperti yang saya katakan tadi, untuk dari area wajahnya ini agak sedikit pucat dan juga di sini saya akan mengecek untuk konjungtiva pada pasien. Ada punten bisa matanya lihat ke atas, punten ya. Baik, di sini untuk konjungtiva pada pasien itu sedikit pucat dan juga untuk di hidungnya ini tuh tidak terdapat adanya epistaksis dan juga pada mulutnya ini ada punten ya, boleh lihat ke arah saya untuk mulutnya. Untuk mulutnya itu di area bibirnya itu sedikit kering dan juga pucat, dan untuk punten bisa lebih bisa lagi. Untuk area gusinya juga itu sedikit pucat tapi tidak berdarah, dan juga untuk mukosanya itu tidak terdapat patch ataupun lesi yang lain. Boleh punten dikeluarkan dulu lidahnya. Untuk lidahnya ini tuh tidak terdapat atrofi papil lidah
tidak terdapat atrofi papilida ataupun glossitis. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa apakah pasien ini mengalami pembekakan atau pembesaran pada kelenjar getah beringnya. Yang pertama, kemudian adik bisa menghadap ke depan terlebih dahulu. Bisa diraba pada bagian leher hingga ke arah rahang ataupun mandibula pasien. Bentar ya. Baik, di sini tidak ada tanda-tanda ataupun tidak ada pembesaran dari kelenjar getah bening pada pasien. Baik, di sini sudah selesai untuk pemeriksaan pada kelenjar getah beningnya. Punten deh, boleh berbaring terlebih dahulu. Baik, di sini selanjutnya saya akan memeriksa untuk detak jantung pada pasien. Nah, untuk pemeriksaan detak jantung pada pasien ini dilakukan selama 1 menit. Dan ya deh. Baik, untuk pengecekan kadar detak jantung pasien itu sudah saya lakukan. Selanjutnya saya akan mempalpasi bagian area perut ataupun abdomen. Baik, di sini saya akan meraba bagian perut pada pasien. Sebelumnya ada punten ya, di sini mungkin agak tidak nyaman ya. Punten ini saya angkat terlebih dahulu. Nah, untuk perabaannya ini yaitu meraba apakah adanya pembesaran hati atau adanya hepatomegali. Jadi di sini caranya itu kita bisa mempalpasi untuk mencari Kosta 12 pada pasien. Baik, di sini sudah teraba. Selanjutnya bisa di tangan ini bisa mengangkat pada area pinggang ataupun area belakang pasien. Punten ya. Selanjutnya punten bisa tarik nafas terlebih dahulu. Udah. Nah, di sini jika ada pembesaran pada hati, di sini pasti akan terasa. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian limfa pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempalpasi pada bagian limfa pada pasien. Ini nih adek. Nah, untuk caranya sama, yaitu di sini kita cari terlebih dahulu yaitu Kosta 12 pada pasien. Ini nih adek. Baik, di sini sudah terasa dan juga nanti di sini diukur dan juga ditarik secara menyilang ke arah sias pasien untuk menentukan di mana bagian limfa pasien. Nah, untuk caranya sama, yaitu bisa diangkat terlebih dahulu. Ada punten ya. Bisa tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas adek. Tarik nafas. Baik, di sini tidak ada atau tidak terasa adanya pembesaran pada spleen atau limfa. Nah, selanjutnya jika tidak terasa, bisa juga dilakukan dengan cara mengukur pada bagian samping pasien, itu dari arah sini sampai ke aksila. Dan juga jika teraba lebih besar, itu nanti di sininya bakal terasa limfanya membesar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempalpasi di area kulit pasien, yaitu yang nantinya di sini itu saya mengecek apakah ada hematrosis ataupun adanya pucat pada telapak tangan ataupun punggung tangan pada pasien. Bentar ya, adek. Baik, di sini itu untuk telapak tangan pasien itu terlihat sedikit pucat, dan juga untuk punggung tangan pasien itu sedikit pucat juga, dan tapi untuk di area sekitar kulitnya itu tidak terdapat hematrosis ataupun adanya pembekakan. Nah, selanjutnya itu di sini saya akan mengecek untuk area pada ekstremitas pada pasien. Nah, di sini itu dicek apakah kita bisa mempalpasi pada area ekstremitas pasien, apakah hangat ataupun dingin.
Nah, di sini untuk area ekstremitas pasien itu sedikit dingin. Iya. Nah, selanjutnya itu kita bisa melakukan CRT test, itu Kalian bisa genjam tangannya, yaitu dengan menekan kuku pasien. Dan juga baik di sini itu terlihat bahwasanya kuku pasien itu kembali memerah saat tidak lebih dari atau tidak kurang dari 2 detik. Iya. Baik, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, dan juga di sini sisanya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan WHO kembali, dan juga di sini saya akan menginterpretasikan apa yang saya dapat. Jadi untuk pada pasien ini kemungkinan pasien itu menderita itu anemia defisiensi zat besi, dan dia mengalami anemia defisiensi zat besi. Alhamdulillah alamin. Itu pemeriksaan fisik, hematologi, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.